Kemudian dikisahkan juga di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau duduk bersama muridnya bernama Ar-Rabi' bin Shabih. Muridnya bernama Ar-Rabi' bin Shabih. Datang orang mengadukan masalah, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami punya wilayah hujan tidak turun, kekeringan. Tolong ajarkan kepada kami satu amalan agar hujan bisa turun. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, banyak membaca istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah. Pulanglah kelompok pertama. Datang tamu kedua, bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, meminta nasihat dan meminta amalan. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini sudah lama berdagang, berbisnis, tapi selalu rugi. Tolong ajarkan kepada saya satu amalan agar saya ini punya harta melimpah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Balik nih rombongan kedua, pulang. Rombongan ketiga datang, bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, kami minta nasihat, minta amalan. Ini ada, kami punya keluarga sudah lama nikah, tidak punya anak, tidak punya turunan. Tolong kasih tunjuk kepada kami satu amalan, ajarkan kepada kami satu amalan agar mereka punya turunan. Dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Kelompok ketiga pulang, datang kelompok keempat, rombongan keempat, memberikan nasihat lagi, meminta nasihat dan amalan. Wahai Imam Hasan Al-Basri, ini kami punya kebun selalu gagal panen, sawah kami selalu gagal panen. Tolong tunjukkan kepada kami satu amalan agar kami punya sawah, kami punya kebun itu dia selalu berlimpah, selalu berhasil dari panennya, dari hasil buahnya. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Ternyata Rabi' bin Shabih ini kan ada di samping duduk. Ini 4 masalah berbeda, tapi jawabannya hanya satu, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, itu 4 pertanyaan yang mereka datang sampaikan tadi kan berbeda. Kenapa jawabannya kok hanya satu, beristighfarlah kepada Allah? Kemudian Imam Hasan Al-Basri dari kasus ini bisa diketahui bahwa beliau sangat memahami Al-Quran. Beliau katakan apa? Allah Ta'ala yang berfirman, فَقُلْتُ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, katakanlah kepada kaum, istighfarlah kepada Allah sang pencipta kalian. Jika kalian telah beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan. Itu pertanyaan pertama. Hujan tidak turun, ya dengan istighfar Allah turunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrar. Pertanyaan kedua, minta agar hartanya berlimpah, usahanya sukses, untung. Maka lanjutan ayat tersebut, yumdid, ya, yursil alaikum sama midrar, wa yumdidkum bi amwalin. Ketika istighfar, itu Allah limpahkan harta kalian. Yang ketiga datang bertanya, meminta amalan agar punya turunan. Wabanina, Allah lanjutkan dengan istighfar Allah akan berikan keturunan. Dan yang keempat, mereka meminta amalan agar kebun mereka subur, panen mereka berhasil, tidak gagal panen. Allah Ta'ala yang nyatakan kalau dengan kita istighfar, maka Allah akan berikan mereka kebun yang berlimpah dan diberikan sungai-sungai yang mengalir. Jadi satu jawaban beliau ambil dari ayat Al-Quran di surat Nuh, dari 4 pertanyaan yang berbeda.